saya, rumah duafa ini anggarannya kecil, ya, keuntungannya kecil, tarik fee-nya kecil, mereka nggak tertarik. Hari ini kedatangan Bang Sa'ya Meriza, ya, beliau adalah seorang aktivis dan seorang yang gencar mengadvokasikan atau gencar mensuarakan ketidakadilan di bumi Serambi Mekah ini. Kita akan membincang tentang sebenarnya apa sih yang terjadi di Aceh ini dan bagaimana kondisi Aceh saat ini. Gimana Bang Sa'ya? Alhamdulillah, Bagat. Oke. Ya. Bang, gimana sih kondisi Aceh saat ini, Bang? Kondisi Aceh saat ini dalam 2-3 tahun ini merupakan fase terburuk, ya, pasca konflik dan musibah tsunami. Ya, inilah fase terburuk yang harus dihadapi oleh masyarakat Aceh. Ya, terutama soal kepemimpinan di level pemerintah Aceh. Ya, sebagian besar kepemimpinan di kabupaten kota juga tidak juga hampir sama kualitas pelayanannya terhadap rakyat yang dirasakan selama ini. Itu yang terjadi. Jadi kalau makin ke sini masyarakat Aceh ini merasakan pemerintah itu yang tidak peduli pada nasib rakyat, tidak peduli pada penderitaan rakyat, tidak peduli pada kebutuhan urgen yang harusnya disediakan oleh pemerintah kepada rakyat. Ini yang semakin kesini semakin kita rasakan begitu. Dan saya punya panjang, ya, long list, ya, punya listing panjang soal, ya, kita bahas soal khususnya pemerintah Aceh lah, ya, bagaimana kemudian pemerintah Aceh ini banyak berkhianat kepada rakyat, kepada masyarakat. Ya, kalau kita berbicara pemerintah hari ini kita berada di fase pemerintahan Irwandi Nova. Kita tahu Pak Irwandi baru setahun memimpin itu sudah terkena musibah, ditangkap oleh KPK dan kemudian beliau divonis bersalah, ya, meninggalkan Aceh untuk menjalani hukuman. Nah, sepeninggal beliau, pelan-pelan tata kelola pemerintahan ini kehilangan arah. Ya, berbagai visi misi, berbagai janji kampanye yang kemudian telah dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan dengan Kanun nomor 1 tahun 2019. Ketika kita kita evaluasi, ketika kita review, realisasinya itu jauh panggang dari api. Padahal janji-janji kampanye ini adalah kewajiban Nova Iriansyah, ya, untuk mewujudkan, ya, untuk merealisasikan dan menepati janji-janji tersebut. Ya, misalnya ini yang paling kita sorot itu soal janji yang akan membangun 30.000 unit rumah duafa. Ya, ini janji kampanye yang telah dimasukkan kemudian dalam visi Aceh Hebat. Ada 15 poin. Pada poin ke-15 yaitu Aceh Senia yang akan membangun 30.000 unit rumah duafa, rumah layak huni untuk duafa selama 5 tahun atau 6.000 unit per tahun. Tapi seperti kita ketahui semua, tidak ada 1 tahun pun yang itu dilaksanakan sepenuhnya 6.000 unit. Tahun 2018 setelah Pak Irwandi ditangkap, 1 unit pun tidak pernah dibangun oleh Gubernur Nova, dibatalkan. Padahal waktu itu tahun 2018 itu telah ditetapkan 4.200 unit dalam APBA 2018, tapi kemudian dibatalkan oleh Gubernur Nova Iriansyah dengan alasan takut bermasalah dengan hukum. Padahal pembangunan rumah duafa ini bukan hal yang baru. Ya, artinya tidak ada sensitivitas, tidak ada
rasa sayang kepada masyarakat miskin begitu. Itu Udah habis yang, kata kata Bang. iya, kita nggak tahu menggambarkan seperti apa, ya. Iya, iya. Nah, begitulah kondisinya. Itu baru. Nah, ini soal rumah duafa tidak saya lanjutkan. 2019 kemudian ada apa namanya? Ada alokasi, ya sudah ditetapkan 5.900 unit. Seharusnya kan tidak boleh 5.000. 6.000 yang tahun 2019 ditambah dengan yang telah dibatalkan di 2018. Tetapi yang ditetapkan 5.900 ini pun tidak seluruhnya dibangun. Hanya 4.100 unit yang dibangun. 2020 juga seperti itu. Jadi sampai sekarang baru 8.000-an yang telah dibangun, padahal hanya tinggal 1 tahun lagi tahun depan. Tapi kalau kita melihat di media elektronik maupun media cetak bahwa Dewan yang tidak mensahkan anggaran perubahan untuk pembangunan itu, Bang. Tapi sehingga beliau Pak Nova meminta maaf ke rakyat Aceh bahwa tidak menepati janji untuk tahun ini. Itu bagaimana sih, Bang? Ini akal-akalan Gubernur Nova, ya, tim anggaran pemerintah Aceh, ya, mengkonstruksi narasi bahwa seakan-akan ini dia minta maaf karena gagal, ya. Ini hanya lip service, jadi permintaan maafnya itu hanya lip service, hanya pencitraan belaka. Kenapa saya katakan begitu? Kalau dia memang sayang pada masyarakatnya, itu di 2021, ya, pada saat pengusulan APBA 2021, dia pasang badan paling kurang 6.000 unit rumah duafa itu tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh dicoret oleh siapapun. Kalau dia memang sayang pada rakyatnya, kalau dia ingin menepati janji-janji. Tapi faktanya semuanya dicoret dan dia biarkan oleh dia. Ya, kemudian yang bilang ini salah DPR, salah, nggak ada itu semua tanggung jawab gubernur. TAPA itu anak buahnya gubernur yang tunjuk siapa saja mereka. Jadi ini upaya-upaya untuk mengelabui pemahaman publik ini seakan-akan penjahatnya itu DPR, padahal penjahatnya Nova Iriansyah. Dia yang tidak pernah menepati janji-janjinya kepada masyarakat. Ya. Kalau dia serius dari awal tahun itu harus ada 6.000 unit rumah setiap tahun. Dia pasang badan, ini janji kampanye kami. Harus kita wujudkan, harus kita laksanakan. Kalau kalian mau coret-coret yang lain, jangan rumah duafa. Tapi dia sendiri yang menyuruh untuk mencoret itu. Kemudian diganti dengan proyek appendix. Siapa penjahatnya? Jangan, kalau sudah seperti ini buang badan, seakan-akan pihak lain yang lah penjahatnya, DPR lah penjahatnya. Ya, kalau misalnya pemerintah Aceh, ya kan, sudah mengusulkan 6.000 unit tiap tahun, kemudian sampai di DPRA yang mencoret, baru kita bilang DPRA itu penjahat dan kita akan hajar itu DPR, kita serang itu DPR. Tapi ini memang nggak diusulkan, sudah diusulkan dicoret. Padahal waktu evaluasi APBA 2021 di Kemendagri, ya Kemendagri itu sudah meminta agar usulan rumah ini awalnya 3.000-an, agar ditambah jadi 6.000 sesuai dengan target RPJM per tahun. Nah, diminta, tapi itu nggak pernah diwujudkan. Kemendagri meminta, Bang, seharusnya. Iya, waktu itu kan waktu ada evaluasi dia. Setelah ada kesepakatan bersama antara DPRA dengan gubernur begitu, kan dievaluasi oleh Kemendagri. Nah, ketika dievaluasi ini, di item di nomenklatur pembangunan rumah layak huni untuk masyarakat miskin ini hanya ada 3.000-an. Nah, oleh Kemendagri diminta agar ditambah jadi 6.000. Tapi yang dilakukan oleh Gubernur Nova melalui tim anggaran pemerintah Aceh itu malah mencoret seluruhnya, hanya tersisa usulan pokir anggota dewan. Nah, ini yang sebagai bukti ya agar masyarakat, agar publik paham bahwa permintaan maaf kemarin itu hanya lip service, hanya pencitraan, tidak benar-benar dari hati yang tulus begitu.
yang terjadi yang dibuat adalah aspirasi dewan rumah duafa sekarang nih Bang. Iya, yang tahun ini hanya 700-an, ya, 700-an unit yang dibangun. Itu semuanya aspirasi dewan, pokir dewan. Tidak ada satupun program reguler yang diusulkan oleh pemerintah Aceh. Itu faktanya. Jadi mau dia mau buat pencitraan seperti apa? Ya enggak. Ya kalau itu kan ada upaya-upaya. Ya kalau kita nggak punya, kalau saya ikuti terus ini soal terutama rumah duafa, ya. Bisa di searching di Google beberapa pernyataan saya terkait itu. Begitu juga saat di Baitul Mal ada anggaran 1.100 unit rumah duafa kemudian dibatalkan, ditunda, dan akhirnya tidak jadi sama sekali. Itu juga kita kritisi. Inilah bukti. Ya, saya tahu Abang, kenapa dibatalkan? Apakah bermasalah hukum di kemudian hari? Nggak ada itu masalah hukum, nomenklaturnya itu sudah tersedia. Sebelum-sebelumnya juga sudah dibangun. Kalau bermasalah hukum kan yang tahun sebelumnya bermasalah. Ya kalau menurut saya ini feeling saya rumah duafa ini anggarannya kecil, ya, keuntungannya kecil, tarik fee-nya kecil, mereka nggak tertarik. Mereka lebih tertarik bikin proyek multi-use, bikin proyek cuci tangan, bisa tarik fee besar-besar, 15%, 20%. Mereka tega mematahkan harapan rakyat duafa. Nah, apa yang terjadi sekarang? Pahaknya Gubernur Nova itu yang dipatahkan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu menurut saya meyakini itulah hukuman dia mengkhianati rakyat duafa.